Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah Cerdas Cendekia tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Timeri Malinda, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 254041328112. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Miss Cerdas Cendekia Porti Bijaya kelas 5 dengan materi sistem pencernaan manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wajib nasionalis, yaitu Garuda Pancasila. Ya, silakan duduk. Oke, baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita bisa mengingat kembali pelajaran kita di kelas, dong? Itu yang terakhir apa tadi? Makan dan minum. Makan dan minum. Kalau kita berbicara tentang makan dan minum, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Apa salah satu ciri-ciri makhluk hidup? Siapa dapat? Apa nak? Tepuk tangan. Yang kedua siapa lagi? Iya. Iya, tepuk tangan. Ada lagi? Apa nak? Iya, mengalami pertumbuhan. Tepuk tangan. Oke, ada lagi? Berkembang biak. Tepuk tangan. Yang satu lagi 5 apa? Makan dan minum. Tepuk tangan. Aplaus untuk kita semua. Oke. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang sistem
energi. Jadi harus ada energi. Ya, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, peserta didik mampu mendeskripsikan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan organ pencernaan manusia dengan mempresentasikan di depan kelas. Baiklah anak-anak ibu, tadi ibu sudah menjelaskan sistem pencernaan manusia. Untuk lebih jelas, mari kita sama-sama melihat ke video yang ada di papan tulis. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Oke anak-anak ibu, setelah kita selesai menonton dan menyimak video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang, satu kelompok ya. Ya. Ya, sudah dapat semua tugas kelompoknya, Nak? Ya, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Sudah siap, Nak? Sudah, Ibu. Kalau sudah siap, siapa yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, mulai dari sistem pencernaan yang pertama itu apa tadi? Siapa maju ke depan? Kelompok berapa tadi? Iya, maju. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mulut adalah satu-satunya bagian saluran pencernaan ada di luar serta bisa dilihat hingga Anda menunjukkan serta amati dengan langsung. Berikut ini terdapat bagian dari mulut, yaitu gigi. Gigi adalah alat pencernaan makanan. Tentu
dengan air ludah. Apabila melihat makanan lezat, maka terdapat rangsangan atau rangsangan otak serta impuls dikirim pada saraf otot ke sekitar kelenjar ludah hingga kelenjar ludahnya akan mensekresikan ludah agar dapat basah hingga mulut. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan nak. Kasih waktu untuk kelompok F6. Iya, maju Alia. Sistem pencernaan manusia yang ke-6 adalah anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anus. Anus, sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Tahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Adapun sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, itulah sistem pencernaan bagi manusia. Sudah kita pelajari mulai 1 sampai 6. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini, yaitu sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut. Kita nyanyikan ya, 1, 2, 3 ya. Pencernaan manusia mulai dari mulut, kemudian kerongkongan dan masuk ke lambung, dari lambung lalu masuk ke usus halus, di usus halus yang dari makanannya, dari usus halus lalu ke usus keras, di usus keras ke dalam akhir terus, dari usus keras masuk ke rektum, dari rektum kemudian keluar sel anus. Tepuk tangan, oke. Mana semangatmu? Semangat. Yes. Tadi apa fungsi mulut nak? Apa tadi fungsi mulut? Mengunyah makanan hidup. Yang kedua? Kerongkongan hidup. Yang ketiga? Lambung hidup. Yang keempat? Usus halus hidup. Kelima? Usus besar hidup. Yang keenam? Anus hidup. Itulah sistem pencernaan manusia. Iya, setelah kita menyelesaikan materi hari ini, ada baiknya kita membaca surah sebelum kita pulang, yang dipimpin oleh Aisyah Al-Mufidah. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.